istilah kaidah Anda berangkat nang satu tujuan terus gak temu tujuane, kira-kira ngeten iki manfaati mboten? Jenengan jawab dhewe ning ati. Bukan perkarane saya melarang jenengan menunaikan tujuan sampai ndak. Nek jenengan peka, jenengan pasti akan berpikir kalau toh mendatangi satu tujuan gak ketemu tujuan iku percuma, mestine jenengan kali kula niki mengurai kalimat bagaimana caranya bertemu itu loh maksud saya. Bukan melarang sampean untuk tidak menunaikan tujuan Anda, enggak. Silahkan, tapi betul-betullah kau bertemu apa yang menjadi tujuanmu. Umroh tujuanmu apa? Haji tujuanmu apa? Saya katakan kalau Anda tidak bertemu terhadap tujuan yang dimaksud, nggih percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Gus, nama saya Lutfi dari Desa Ambril Wendo. Di sini saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah orang yang sudah berjalan di Dinu Tauhid, kalau belum wusul kepada Allah, dianya itu sudah meninggal? Karena ini yang dialami oleh teman saya. Bila itu mencari guru yang sekiranya itu bisa mengatakan dia untuk liqo kepada Allah. Apakah dia meninggalnya itu apakah secara mata hatinya itu masih gelap atau apa terang gitu. Yang kedua, ini yang saya alami pada saat sholat Idul Adha di rakaat yang pertama atau yang di takbir yang ketiga itu. Di situ Allah menambahkan suatu sosok yang sekiranya itu tinggi besar dan menunjuk-nunjuk kepada saya. Dia mengatakan, apa yang kau sombongkan dan apa yang kau banggakan di dunia ini, engkau laksana bagaikan butiran tebu yang sekiranya kalau dihempaskan tiada artinya. Disitulah dalam diri ini serasa kosong, tidak bisa apa-apa. Yang saya tanyakan, apakah ini suatu isyarat atau apa gitu Gus? Demikian pertanyaan saya ajukan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika satu hamba di dunia ini dalam hatinya sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, terus belum kelaksanan, terus meninggal dunia, apakah dia kebuku golongan yang hatinya buta atau tidak? Kalau kita melihat surah Al-Ahzab tadi, yarjullaha, keinginan hati untuk ketemu Allah, iki berarti orang ini ada rasa rindu. Mung wae hanya saja belum menemukan guru akhirat
untuk ndunungno sampai di situ. Pak nyun sewu, ayo disensus ya. Wong sak jagat iki antara ati yang punya keinginan ketemu Allah dengan ati sing ingin ketemu suksesin dunia kathah pundi? Illa ibadaka minhumul muhlasin. Pasti lebih banyak hati yang ingin sukses dan bercinta terhadap selain Allah tadi. Jikalau ada, itu adalah pilihan. Sebelum menjadi kekasih, prosesnya calon kekasih. Dan ini sudah sebagai jawaban bahwasanya wa mangkana yarju liko Allah fa inna ajalallah. Berarti pertemuannya dia itu setelah kemati mesti terjadi. Intine pasti Allah sendiri yang membimbing jalan untuk kembali. Urusan mata yang tadinya buta buat Allah sekejap gak diputak nih ngono sakit no mboten? Sakit. Karena Allah bersifat kun fayakun. Jais in aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya gara-gara modal rasa rindu tadi lho, Pak. Rindu terus ingin berjumpa belum sampai. Berarti perjalanan beliau itu diteruskan setelah dia meninggalkan alam dunia. Iku pasti. Wis sampeyan tingalilah. Waktu mimpi sampeyan iki lho. Iku sebetulnya pelajaran. Waktu mimpi jenengan. Sebetulnya itu pelajaran bagi kita untuk tinggalkan alam dunia. Coba. Waktu mimpi jenengan, ketika mimpi ketemu bidadari, terus ketangen, sampean gak kepingin nyambung maneh mimpi ini. Tapi kalau jenengan mimpi diuber wong gendeng, misalnya ya, terus sampean ketangen, apa duwe keinginan sampean, wis tak turu maneh cek diuber maneh, gak mungkin. Kok iso ya meripat merem tapi ketok. Sampai kali kula tidur kan mata dohir kan tertutup Pak. Artinya mboten melihat alam kasunyatan. Tapi mengapa bisa melihat sesuatu dalam mimpi ini lah? Itu menunjukkan sebagai isyarat pelajaran apa di dalamnya itu. Ini kalau di dunia syariat mboten diterjemahno, gak dadi pelajaran. Kembang wong turu. Anjene awakmu arepe turu mang ketok-ketoken Mbak Desi. Paling unung. Pak nyun sewu iku omongane wong eblas. Nggih, ya Allah. Ada kitabnya namanya Takbirur Ru'yah itu ada. Untuk menerjemahkan apa maksud daripada mimpi yang tersebut. Contoh jenengan wau mimpi, gak mimpi ya. Jenengan sholat tadi, di situ melihat sosok menduding jenengan dengan titip pesan apa yang kau sombongkan di dunia. Makanya pertanyaannya apakah itu isyarat? Iya, itu pelajaran buat kita. Terus siapa beliaunya itu? Macam-macam. Bisa jadi malaikat, warid yang memang Allah utus untuk memberikan isyarat datang jenengan. Isyarat apa maksudnya? Ngeten Pak. Contoh kula. Dengan ilmu ini hati saya merasa saya berilmu berarti saya takabur. Bakal
Kali bisa mboten iki? Bisa. Dengan ilmu ini dalam hati saya merasa orang mulia. Terus hati saya merasa lebih baik daripada panjenengan. Iki takabur. Bakal rusak mboten? Rusak. Awak dhewe bojone beh kayak Tamara Blensky. Umur 80 kok seperti Tamara apa? Umur 30, 40 oke lah Pak, masih bicara seperti Tamara Blensky. Kalau sudah menginjak 70, 80, Tamara peot. Hilang semuanya. Apa yang kita takaburkan? Bojone sing lanang gagah kaya Arjuna. Masa umur 80 kaya wayang kulit. Wis ta. Ngrepoti tok. Dilayani wong tuwek iku lak ngecemes Bu nggih. Ngecemesan wong tuwek niku. Makane jenengan sebagai anak wis sabar wae. Wong tuwek ya ngono iku ngecem Mas. Njaluk soto tukokno soto jare kaya yuwe jaran. Wis ta ono ae. Sampean sebagai wong sebagai anak nek gak betah-betahno wis ta. Sing penting ojo didongakno matek ngono ae lho. Ngoten. Wis ayo diramut sak tutuk-tutuke. Nggih nyuwun sewu Pak. Apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah? Intinya sombong menurut hakikat itu manakala hati saya merasa saya yang melakukan, merasa orang lain itu yang melakukan, itu sebetulnya sudah dikatakan takabur. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yo gara-gara rumangsa mulya, rumangsa ngalim, rumangsa bener dhewe daripada Adam iki lho. Ajazil asale sayyidul malaikah disebut pimpinane malaikah, akhirnya disebut al iblisu. Allah sematkan namanya asale Azazil. Beliau statusnya adalah sayyidul malaikah, gustine piro-piro malaikat menasehati. Tapi sitok tok iku gara-gara dalam dirinya ada takabur. Kan dituangkan di dalam Al-Quran Pak. Apa iblis yang menyebabkan kamu tidak mau menjalankan perintahku rupa sujud nang Adam? Jawabannya sederhana. Inni ana khalaqtani mintin minan nar wa khalaqtahu mintin. Hetah Gusti. Apik pundi geni ambek tanah liat. Luweh apik kula. Masa kula sampean kengen sujud nang Nabi? Moh gengsi. Gini gitu Pak. Asbabun nuzul mengapa Ajazil itu dilih jenenge akhiri iblis. Padha kali kula. Dengan ilmu apa yang Allah lakukan tentang hukum hakikat di dalam hatiku merasa milikku. Apa bedane aku ambek Ajazil? Persis ya. Cuma nek gaya baru. Nek biyen gaya lama, iblis sekarang kelason gaya baru. Nah, hati-hati. Hati-hati ambek tipu daya fitnah iblis Pak. Sebab saiki iblis jaya baru sampean. Gaya baru iki mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama untuk melesetkan iman jenengan. Sing mestine terhadap Allah ini diplesetkan terhadap makhluk. Nyuwun sewu. Tentang syafaat. Enggak ada hak milik apapun, alasan apapun dibenarkan kalau Rasulullah itu yang memiliki syafaat,
dan yang memberikan syafaat nggak ada dalam Al-Quran. Justru dalam Al-Quran itu tentang syafaat Allah menyuruh Kanjeng Nabi untuk berkata, kul lillahi syafa'atu jami'an. Rasulullah mengatakan, lillahi ku tetap kedue Allah, wa Gusti Allah. Apa asyafaatu, syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Seluruhnya syafaat itu milik Allah. Iki sing dawuh Kanjeng, lah kok tiba anake, tiba ngaku-ngaku putune, sapa sing gak mulyakno duriyae niki gak oleh capangat. Ngapunten ya. Saya terlepas dari duriyah tenan atau tidak, tetap miturut surat Az-Zumar, kalau nggak salah 44 itu salah. Wong Kanjeng Nabi, kul katakan Muhammad, kan gini ayatnya. Kulillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, iki Rasulullah sing diperintah ngomong. Bener dawe Allah, tapi iku Gusti Allah merintah Rasulullah kengken dawuh. Lillahi ku tetep kedue Allah. Apa sing tetep kedue Allah? Asy-syafa'atu utawi syafaat. Jami'an semuanya. Lah kok ono iblis gaya baru ya dah mengatakan sungkemo, pujon dan lain sebagainya. Makhluk mestine loh ya, kita harus muja terhadap Allah di dalam Rasulullah. Siapa itu? Lu ngoten lho, bukan nang makhluk. Podo ibu ambek ayah, pujone ibu terhadap Allah lewat ayah, sebab di dalam ayah juga ada Allah. Ayat terhadap ibu mengingatkan sami. Sehingga inilah hablum minan nas ya ketoto, hablum minallah luweh-luweh tertata. Itu kalau nggak salah surah Az-Zumar, leres ya? 44 atau gimana itu? Mohon dibantu, baik aku keliru, ngonten loh. Bapak Ibu hadirin, mengapa hari ini harus saya sampaikan terkait ini? Sebab banyak yang ngaku-ngaku duriyai, tapi sebetulnya bukan, dengan maksud supaya jenengan hormati, jenengan puja, jenengan junjung. Bahkan sampai apa ya? Kehormatannya dikekno. Wis miris nih. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita terhadap Allah tentang tauhid? Ilahukum ilahu wahid. Innama ana basyarum mislukum. Aku itu juga sama dengan kamu manusianya. Mengapa kamu harus berobitoh terhadapku? Mengapa kau harus menghadap tawajuh padaku? Hadaplah siapa yang kuhadap, yang memberikan wahyu terhadapku, itulah ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Al-Kahfi ayat 110 itu tadi. Mosok sing ini kurang jelas. Jelas-jelas Rasulullah mendidik dengan tauhid yang murni, terus kita pelencengkan. Masya Allah, berhubung iki sudah banyak iblis-iblis gaya baru,
jenengan harus waspada dan saya sampaikan tentang syafaat ini. Entah jenengan organisasi apapun gak terima, monggo sak kerso. Saya gak butuh Anda percaya dan tidak. Ndak. Saya cuma menyampaikan apa yang sudah Rasulullah sampaikan. Walaupun ini pahit kurasa, tetap akan kusampaikan. Memang resiko, Pak. Inilah butuh tauhid untuk meluruskan apa yang sudah Rasulullah sampaikan. Bonten dipelintir-pelintir. Oleh pecah umat Islam itu kan gara-gara setelah berilmu toh Pak orang-orang itu. Setelah berilmu, Pak pecah ono madhab iki, madhab itu, madhab macam-macam. Ono madhab gondrong, ono madhab gundul, ono madhab wis macam-macam. Yang semuanya itu atas dasar pengetahuan ijtihadnya masing-masing. Kalau kita bicara hukum syariat sih no way, artinya sah-sah saja. Cuman mengapa inti wahyu Rasulullah itu justru malah ditutupi, dipelintiri dengan bahasa-bahasa dzahiriyah. Keluh kesah kami menyampaikan sudah 26 tahun, Pak. Nggih mohon maaf pun kurasakan. Apapun resiko dicaci dimaki sudah kami terima. Wis tah jarno ae engko ya kula niku lho bongko-bongko dhewe. Kula ora dipateni ya matek-matek dhewe. Jenengan misalkan dipadu tiang, gak usah dipadu, balik gak usah. Dijeleki orang gak usah kita jeleki. Engko nek wis wae matek ngoten mawon. Kanjeng Nabi ku Pak nek kei teladan terkait masalah halaqatu ma'an nas itu bagaimana? Ketika beliau dicaci enggak bangsul nyaci. Karena apa? Karena beliau pendidikannya ketauhidan kuat. Sama wong Jawa toh. Wong Jawa iku nek dilarani meneng dijauh sepuro, di sepuro. Dilarani maneh, ya di sepuro maneh. Dilarani ping 3. Yes di sepuro maneh. Nek wis ping 4 ngalih sampean, amping-amping tembok. Ngenteni liwati. Engko nek wis liwat dibondem. Lah ngoten to. Sing trose sabar iku ana batese. Rasulullah mboten, Pak. Mbendau wino salat subuh diidoni ambek tanggane lho. Mak men semai. Jenengan piye? Dicelatu tangga sampean. Ceng-ceng lah ngono ah. Otote diketokno. Masyaallah. Wong wedok iku nek ketemu wong wedok, nek padu-paduan, nek wis kadung jambak-jambakan, misahe wangel. Situk Pak carane misah. Kula biyen diuruki guru kula. Dikon ngudani. Ngerti ngudani? Baru buyar dhewe. Ngoten. Wong wedok wis tukaran wis jambak-jambakan, Pak wan rambut dawa. Wis tah awangel. Kula dhisik diuruki guru kula sok nek ketemu wong ngono. Tapi nganti saiki dereng ketemu, Pak. Udanono. Ngerti udanono? Diplodong niku lho, Pak. Dikon melodong, bojone situ ikon melodong bojone, situ ikon melodong engko lak buyar engko. Diculno mulih dhewe. Nek wis ana omah bojone wis garapen dhewe kudu garapen cek meneng. Ngoten pun kok tutuk kunci mangan. Pun dados isyarah jenengan kali kula ketika saat ditelunjuk oleh seseorang sosok itu memang betul memberikan nasihat pada kita apa yang Allah nyatakan terhadap diri kita itu sebetulnya bukan milik kita. Apa sing dinyatakno? Agawe niki ambekan apapun
Intine kita disuruh belajar untuk tidak ngaku. Injih. Monggo. Oke, terima kasih Guru. Mohon izin teman-teman panitia, terima kasih, luar biasa acaranya. Mohon maaf kalau pertanyaannya kurang berkualitas. Yang pertama, Gus, tadi di awal ada yang jenengan menyatakan bahwa rahmat itu tidak melihat kapasitas keilmuannya. Sebuah fakta, ini tidak menjelaskan di agama lain ya, bahwa saudara kita yang di agama lain ketika pada tingkatan kualitas keilmuan yang pada mentok ya, itu baru masuk Islam bahasanya. Atau ketika saudara kita yang di Islam yang tingkat keilmuannya remeh-temeh, itu kemudian condong masuk ke agama lain. Ada bahasa itu dan anomali seperti itu. Apakah itu ada hubungannya dengan makalah yang jenengan sampaikan? Apakah itu mutlak soal syariat? Yang kedua, jenengan sering mengatakan ketika ada pertanyaan di mana Gusti Allah, sering kan ngawi ngeten Guru ya, salah satunya. Kemudian kita selaku masih kepada kapasitas salik atau nurul ilmu, atau katakanlah kita pada ahli tahqiq, apakah ada sebuah kepantasan bahwa kita selanjutnya ngomong di saudara kita di mana posisi Allah? Ngawe itu Gus ya. Belum pada makom ihsan atau iman ihsan, belum pada makom yang ahad, apakah ada kepantasan itu? Atau memang itu tidak sebuah kepantasan tapi harus kita omongkan, teriakkan? Soal itu Gus ya. Yang terakhir, jawaban-jawaban jenengan tentang hakikat umroh dan haji itu bisa saya maknai, ini pertanyaan pribadi ke jenengan Gus ya, bahwa ketika jenengan ada kesempatan haji secara syariat atau umroh secara syariat, tidak akan mau dan tidak akan melaksanakan ke Mekah. Apakah itu betul atau tidak? Ini sebuah pelajaran untuk kita atau santri-santri jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat tekoniku ukurane mayasa, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayasa. Mengapa tidak melihat kapasitas sebuah ngelmu? Karena Allah itu bersifat jaiz. Kalau Allah hanya mengendaki orang yang ilmunya sudah kapasitasnya ilmu mumpuni, berarti Allah tidak kuasa menghendaki orang yang tidak berilmu. Memang ukuran proses itu memang harus berilmu dulu. Apa kita akan mengingkari orang membuka reparasi karena dia itu bisanya reparasi, taunya itu odidak? Apa kita mengingkari kenyataan itu? Tidak tahu. Faktanya ada. Tidak semuanya reparasi itu awal prosesnya dia belajar ilmu elektro secara formal. Tidak semuanya.
Justru dia itu ada juga yang lewat jalur otodidak. Awalnya nguasi, nggih melok-melok ngewangi. Muncul ide pengetahuan. Padahal nggak pernah belajar ilmunya. Artinya dalam hal mendapatkan rahmat itu, Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat 35 tadi tentang cahaya makrifat. Itu hanya Allah kehendaki berikan terhadap hamba yang bahasa hamba yang dikehendaki, hamba yang dipilih. Nyun sewu Pak, kula niki nggadah kanca pondok. Cara ning pondok ngalime niku duduk-duduk. Wis bisa dikatakan macane pondok. Setiap bahsul masail apapun terdepan. Nyun sewu. Oleh karena akhlak ilahiyah enggak digawa. Ngapunten nggih Kang Kadah. Nek cara wong Jawa ngelmune gak barokah, akhirnya ngelmu yang tadi dikuasai ning omah gak kanggo. Saya juga punya teman bodohnya notok. Tapi dia itu berakhlak ilahiyah. Bentuknya napa? Nggih nyun sewu. Ning pondok niku wonten lari mondok notoke budone notok maca kitab gak iso wis tah dedel-del ngono. Beliau itu selalu khidmah terhadap gurune. Sing jenenge sandal, tingkatane sandal. Ben gurune gak muter, iku diwali. Sing kula takoki jarene ngalap barokah. Padahal barokah kawek Gusti Allah to. Barokah kawek Gusti Allah. Loh, nguni ku napa? Ning omah kok ya nyekel kitab kuning. Padahal maune notok. Loh, gak bisa dipikir to niki? Mboten saged. Terus kula parani teng dalem kula takoki. Ndah, kuwi kok iso ngene ndah? Aku gak ngerti ya. Mbok kok ya mbok kaya dibuka ngono. Aku ilang awakmu biyen notok bodhone. Iya. Terus akhirnya jawaban teko syariat, ya le barokah Mbah Yai. Ngoten. Bahasa syariat lho nggih. Ngoten kuwi. Rahmat yang Allah berikan, nur makrifat yang Allah berikan secara teori proses adalah ketika seseorang sudah mengerti sejatine dzikir dan mendawamkan dzikir, barulah di situ nur makrifat Allah nyalakan. Pertanyaannya, apakah orang yang dikehendaki Allah harus lewat jalur yang seperti itu saja? Jawab kula ngeten, Gusti Allah iku ya punya sifat wenang. Jaiz. Artinya wenang, mana yang miturut teori akal itu tidak masuk, tidak bisa diterima, manakala Allah menterjadikan, terjadi enggak? Terjadi. Terjadi. Berarti kuncinya apa? Akhlak ilahiyah. Apa sih akhlak ilahiyah itu? Nontone ati menyang Gusti. Itu namanya akhlak ilahiyah. Jadi saya jawab betul harus memenuhi kapasitas sebuah ilmu. Tapi jawaban saya dua. Yang nomor dua, bisa jadi mereka yang tidak berilmu Allah kehendaki
Karena hanya dia memegang akhlak ilahiyah. Cara prakteki akhlak ilahiyah napa? Ngeten. Sampeyan gak usah ngaji baban tauhid sing bandawino klason nyocot ya. Gak usah diikuti. Cukup sampeyan iku nyadari setiap apa sing berlaku pada diri jenengan atau orang selain jenengan merasakan kehadiran Allah ingkang agawe. Cukup niku pun. Justru luwih dadi niki katimbang jenengan kali kula bantawino ngaji tapi ora ngagemi akhlak ilahiyah niki. Aku totoan wani. Totoan wani. Paham ya? Pun itu satu. Nomor 2, terkait masalah penunjukan Allah. Di manakah? Jujur Pak, saya iku nentang arus. Miturut pandangan umum. Pandangan umum mengatakan iki mutiara, ilmu. Enggak boleh kau sampaikan di tengah umum. Harus kau sampaikan tempat khusus, artinya saya harus punya waktu khusus. Waktu khusus yang tidak boleh orang lain mengikuti kecuali yang sudah faham. Mohon maaf saya dikatakan tentang arus sebab saya punya prinsip. Apa prinsip saya? Ngeten. Kalau ilmu ini saya sampaikan hanya terhadap orang yang sudah paham, buat apa? Mestinya sasaran ilmu ini orang yang belum paham. Sebab wong paham asale gak paham, oleh paham krungu keterangan terus dingen-ngen. Tapi memang bagi yang sudah paham bukan yang percuma mboten, untuk faedah litaukid, menguatkan. Enggak apa-apa sih. Cuman hitung-hitungan saya, sebetulnya kami itu sasaran saya orang yang belum paham. Sasaran intinya teng mriku. Dibantah dalam satu makalah, sistem saya gini, ada di dalam kitab hikam Pak. Salah satu makalah bantah dengan apa yang saya katakan. Son, wong sing gak paham mang, laksana gelas iki ditutup. Apa mungkin banyune iku iso mlebu ketika kau berikan air? Oke, bahasa akal jawab jelas tidak bisa masuk. Tapi aku punya cara. Oleh saya ngerocok tak getno. Biar tutupe geser. Nek geser baru buka lah aku punya prinsip juga. Makanya kadang kula niki kawasan. Nggih pun kaget. Pun kaget. Sehingga tentang masalah wujudnya Allah saya seringnya deloken niki. Miturut bahasa umum enggak boleh disampaikan kecuali orang yang sudah makom ihsan. Oke. Tapi saya punya alasan. Sebatas ilmu, ini kan ilmu Pak. Sebatas ilmu menurut kami, supaya ilmu itu dikenal, apapun itu akan pasti kusampaikan, tidak pandang kelas. Bagi yang memang tidak paham, suatu saat besok jawaban, oh iki sing dimaksud kelason ya, ketemu. Sing belum nyandak lo ya, yang belum keiksan lo ya.
Memang Pak, secara aturan nggak boleh. Pelajaran ini ku sampaikan. Hikamnya juga bicara gitu. Menjadikan pertengkaran nanti. Tapi mohon maaf, kurikulum saya nggak seperti itu. Sepanjang itu ilmu, tetap nggak ada yang akan tutupi. Apa pertimbangan saya? Besok jenengan kalau sudah ketemu itu, karing jodok noto. Walai kita karepe klason biyen. Ya. Tambah kuat iman tauhid sampean. Kalau polos-polosan sesuai dengan aturan yang aman memang ya. Saya nggak akan pernah mengatakan di depan selain orang yang ihsan, iki wujudi Allah. Aman. Tadi saya katakan saya itu nentang arus. Ini bahasa kasar Pak. Bahasa kasar. Wes. Yang terakhir artinya masih pertanyaan yang nomor 2. Mengapa saya harus bersikap seperti ini? Ayo disadari, sopo sing metu ana gunung mang. Sumbre teko ndi? Teko klason kah? Teko Allah? Lah, nek wis ana gunung akhire sampean guyu, Gusti Allah iki ndagel. Kadang ya misuh. Kadang ya nangis, kadang ya apa wis macam-macam. Jadi betul Pak, satu sisi kalau bukan kapasitasnya nggak boleh saya itu ma'aina huwa, dia di mana? Duduna ngeten iki mboten angsal. Tapi setidaknya walaupun bagi yang ingkar suatu saat nanti kalau sudah Gusti Allah buka. Oh iya, ngeten niki. Ini terjadi Pak pada tahun 2006, 2007 sampai 2010. Langsung terjadi pada diri saya, di mana banyak tokoh yang mengatakan apa yang kusampaikan ini adalah sesat, dibencilah kami dan lain sebagainya. Saya belajar meneladani sifat Rasulullah, tidak akan ku benci. Coba gimana? Sampai notok-notoke, saya terusir dari kelahiran saya selama 3 tahun saya tidak pulang. Loh, sepulang saya kok justru mereka itu mendorong kami disuruh untuk menjadi kades. Akal nyantol mboten? Mboten nyantol. Artinya apa? Orang yang membenci atas dasar tidak paham, jangan dibenci. Walaupun mereka mengatakan dalika dzalalah, ajaranmu itu sesat. Sebetulnya beliau belum paham. Jangan dibenci. Dia butuh proses, Pak. Kalau proses itu sudah terjadi dan paham, akhirnya apa? Beda. Akhirnya jawabannya ngeten. Tadi dzalika dzalalah, sekarang dijawab dzalika as-sidqu. Benar. Sebetulnya itu bukan kapasitas kula yi, kapasitas jenengan nyampeake. Aku yo rawani to. Ya awakmu ae sing tau gendeng. Wong aku gak tau kok aku delokno gendeng aku mah mangkel ngono. Oh ngoten to yi. Nggih pangestune mawon. Lah ngaten. Memang Pak, kalau saya menunggu ngintir tidak ngelawan arus, mboten mungkin.
detik ini bisa kegrian. Nunggu aturan. Ya aku mau jadi sumur sing mlaku-mlaku ngene iki mau. Enggak mau. Yen jenengan sing dadi timba mara nang sumur. Dan itu pun aku mau. Menurut prosedur ya. Saya enggak mau untuk mengatakan aina, di mana huwa dia itu iki. Enggak mau. Ya wis golek ana dhewe, ya sing gerakno awakmu iku resapana. Mau ngoten tok. Oleh karena memang kurikulum Gusti Allah untuk tahun ini bloko suto. Tahu bloko suto nggih? Blak-blakan cara radio ngono FM bukan AM loh frekuensinya. Nek AM gratak-gratak. Dulu loh Pak, wonten listrik kayak gratak-gratak ngoten. Saiki FM jernih. Ya modeling ini Gusti Allah saiki. Beda. Tinggal pertanyaane radio sampean niku FM apa AM? Iki towere FM. Nek radio sampean ngambil channel FM AM golek ana jememet ya ora temu. Karena beda frekuensi. Tentang umroh dan haji Pak nyun sewu. Istilah kaidah Anda berangkat nang satu tujuan terus gak temu tujuane, kira-kira ngeten iki manfaati mboten? Jenengan jawab dhewe ning ati. Bukan perkarane saya melarang jenengan menunaikan tujuan sampai ndak. Nek jenengan peka, jenengan pasti akan berpikir kalau toh mendatangi satu tujuan gak ketemu tujuan iku percuma, mesti jenengan kali kula niki mengurai kalimat bagaimana caranya bertemu itu loh maksud saya. Bukan melarang sampean untuk tidak menunaikan tujuan Anda, enggak. Silahkan, tapi betul-betullah kau bertemu apa yang menjadi tujuanmu. Umroh tujuanmu apa? Haji tujuanmu apa? Saya katakan kalau Anda tidak bertemu terhadap tujuan yang dimaksud, nggih percuma. Nggih badhe biaya, badhe soro, tenaga, waktu. Maneman. Tapi pun diterjemahkan langsung, oh nah ini gak usah. Iku berarti cara penafsiran jenengan iki kelintu. Sebab ngeten, aktivitas apapun itu yang Allah hadapkan, gunakan sebagai wasilah kendaraan untuk bertemu. Kita punya mobil. Lebih enak punya mobil 5 daripada 1. Lho kok iso? Iya, 1 anak gembose berhubung duwe 5, ambil sing enggak gembos. Situk gaenane ra wewel, situk ra wewel. Ya cari sing mboten rewel. Artinya Gusti Allah iku setiap saat dan waktu menghadapkan kita 2 tumpaan. Ibadah murni dan tidak murni. Gunakan sebagai kendaraanmu untuk bertemu. Ngoten lho maksude. Gunakan. Kau memakai kendaraan yang mana? Itu hak panjenengan. Sapenak panjenengan. Mriki nang Jakarta, sire nggo sepeda motor, empun disalahno. Padahal di rumah ada mobil, mulai dari Toyota, terus ndukuri Toyota mana Isuzu, wis opo wae wonten. Kok jenengan malah pakai sepeda? Ya ampun disalahne.
Karena hatine iku krentek pas gawe sepeda. Sing penting ketemu tujuh itu aja menurut kami. Jadi kami bukan mempersoalkan percuma terus artinya jangan ke sana, enggak gitu Pak ya. Memang saya sendiri enggak ada waktu Pak. Enggak ada waktu untuk melakukan umroh. Melihat zamahnya acara kami ngaji niki, wis tak anggap Gusti Allah nggawe kendaraan aku lewat ngaji. Makanya Mbah Dimyati niku lek takoki, "Mbah, toriko sampean apa? Tumpakan sampean ngaji, mangan, salat. Mboten toriko-toriko sing disebut pada umumnya mboten." Kok iso, Mbah? Ya Rasulullah biyen ngono e. Rasulullah dulu iku dahar apa mboten? Dahar. Tak ikuti, dahar. Dahar Rasulullah ya apa? Atine sambung nang Gusti Allah. Aku yang ngono kudu ngono. Ngoten ya. Lah, Kanjeng Nabi naik unta mboten? Naik. Lah berhubung kene gak ana unta, ya ibuke tak gawe unta. Ngoten. Sing penting kepanggih Gusti Allah. Sebetulnya simple Pak kita itu. Simple. Cuman pertanyaannya mau untuk apa ndak kita untuk melaksanakan itu. Ngaten nggih. Dadi bukane kula niki woro-woro aja umroh percuma tuas pegel. Artinya itu sebelum kita datang ditandani bagaimana tujuan kita bisa terlaksana. Mekaten. Masih ada? Sampun tah? Oh ngaten. Sik jam 8 ngaten. Nggih, pun matur suwun atas semua atensinya Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah Allah berikan menjadi ilmu ingkang manfaat. Lahumul Fatihah.